Jadi karena kesering tauhid nyo malam nyo kita bahas tasawuf juga. Yang dikarang oleh Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Dan coba kita lihat halaman 77. Jadi pembahasan ini sudah pernah saya bahas Kamis subuh di Islamic Center. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Kenapa saya bahas kitab Tanbihul Ghafilin? Karena kita sudah memasuki kepada tahun baru. Itu alasan yang pertama. Dengan sebab Rasulullah mengingatkan kita semua, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa saja yang hidupnya hari ini lebih baik daripada kemarin, hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabihun, kata Rasulullah, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, dan siapa saja yang hidupnya hari ini masih sama sebagaimana kehidupannya tahun kemarin, akhlaknya masih sama, tidak bertambah kepada akhlak yang baik, kecerdasannya masih sama, tidak bertambah, kualitas dan kuantitas ibadahnya masih sama, fahuwa maghbunun, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang merugi. Kenapa kata Rasulullah merugi? Karena dengan berganti tahun usia kita semakin bertambah, akan tetapi kesempatan hidup kita semakin berkurang. Maka hendaknya dengan bertambah usia, dengan berkurangnya kesempatan hidup, kita bertambah dalam arah kebajikan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, kata Rasulullah, siapa saja yang hidupnya hari ini lebih buruk kualitas dan kuantitasnya daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, kata Rasulullah, maka itulah orang-orang yang terlaknat. Oleh karenanya, sebagai tolak ukur hidup kita hari ini lebih baik daripada kemarin, yang pertama bisa diukur daripada kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi lebih baik atau lebih menurun kualitas dan kuantitas ibadah kita hari ini ketimbang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua bisa diukur dari segi akhlak. Akhlak kita hari ini lebih baik atau lebih buruk ketimbang akhlak kita kemarin. Yang ketiga bisa diukur kehidupan kita hari ini lebih cerdas atau lebih bodoh bila mana dibandingkan hidup kita tahun kemarin. Maka untuk lebih mengenal diri kita ini lebih cerdas atau lebih bodoh, umumnya di dalam kitab tidak disebutkan ciri-ciri orang yang cerdas, tapi umumnya disebutkan ciri-ciri orang bodoh. Kenapa disebutkan ciri-ciri yang tidak baik? Agar kita menghilangkan ciri-ciri tersebut. Ketika ciri-ciri yang tidak baik ini tidak ada satupun pada kita, maka kita tergolong kepada orang yang cerdas. Tapi seandainya salah satu daripada ciri-ciri ini ada pada kita, sekalipun kita memiliki titel yang tinggi, bahkan profesor ataupun doktor dan sebagainya, tetap kita dinamakan orang bodoh. Apa ciri-ciri orang bodoh? Coba kita lihat. Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 77. Mudah-mudahan ciri-ciri ini tidak ada pada kita. Qala hakimun minal hukama.
Berkatalah seorang bijak dari kalangan orang-orang bijak, situ khisalin yu'arafu bihinal jahilu. Ada 6 perkara seseorang itu dikenal dengan orang yang bodoh apabila padanya terdapat salah satu. Artinya ada 6 ciri-ciri orang jahil, ada 6 ciri-ciri orang yang bodoh. Yang pertama, ahaduhal ghadabu fi ghairi syai'in. Marah pada bukan tempatnya, marah pada bukan sesuatu. Artinya kata beliau, yaghdibu ala ibni adamin wa ala al-hayawani wa ala kulli syai'in yastaqbaluhu minhu makruhun. Fahadha min alamatil jahili. Marah di atas manusia, atau di atas binatang, atau di atas sesuatu yang dapat menerima minhu makruh, daripadanya itu dibencikan, maka ini bahagian daripada tanda kejahilan. Bengeh tanpa sebab ataupun nasebab, tapi sebab yang hana layak kebengeh. Karena orang yang cerdas itu akan marah kepada sesuatu bila sesuatu itu dibenci oleh Allah. Dia murka kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Dia senang kepada sesuatu yang disenangi Allah. Maka menyebengehkan bak tempat derawa tengku, nyankan urun cara ngurun bangai. Bengeh karena anak hana salat, itu pada tempat yang hendaknya kita marah. Bengeh kepada perumoh karena melakukan dosa, itu orang cerdas. Akan tetapi menyatekedi bengeh tekeminya tengku. Gara-gara tua legetanyo tatuk sange sehingga ipu pelung engkot nya urung bangai tu. Pakan urung bangai hana salah mi salah gedanya. Pakan bengeh dekeji. Ataupun tanpa sebab, hana pupu kalimro, hana pupu kalimro yang tanda urung bangai itu, ataupun tidak bisa menempatkan marah. Masalah dengan keluarga terbawa ke kantor, masalah di kantor terbawa dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga terbawa dalam kehidupan masyarakat. Itu orang bodoh. Atau agetannya mau pakai dengan perumoh, sebaliknya perumoh mau pakai dengan lakok, mia yang kenang sipak, yang ke rumah doh dia. Pu salah mia nunggu, idang dang gerawai. Nah, maka itu tanda orang bodoh. Marah tanpa sebab ataupun marah yang tidak mampu ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Itu salah satu ciri-ciri orang bodoh. Ciri-ciri yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in. Berbicara tidak bermanfaat. Hanya mehirung bangai itu. Pegahabah hana faedah. Karena kata beliau, fayambaghi lil aqili alla yatakallama bi kalamin la faidatin lahu fihi. Wa yambaghi lahu ay yatakallama bi kulli kalaman fihi manfaatan fi amri dunyahu wa akhiratihi. Maka hendaknya bagi orang berakal bahwa tidak berbicara ia dengan pembicaraan yang tidak ada faedah baginya. Sepatutnya baginya orang berakal bahwa berbicara ia dengan tiap-tiap ucapan, dengan tiap-tiap pembicaraan yang ada padanya itu manfaat. Baik manfaat urusan dunianya ataupun manfaat urusan akhiratnya. Orang yang cerdas tidak akan berbicara bila mana tidak ada faedah. Makanya kata bahasa bijak, bila mana kita bicara itu perak, maka lebih baik diam, karena diam itu emas. Menyata pegah habajit ke muruk gop tu. Ngentutur kata getanyo jit ke bengeh gop, nya lebih gata iam tu. Bahkan sebaliknya, menyata pegah habakan mu perak pi busa bro tunggu. Maka gata iam dah hana merompokmu karena perunggu. Lebih gat iam. Karenanya kata Rasulullah mengingatkan, la tatakallam bi kalamin ta'tadiru ghadan.
Jangan berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Nyo sering lagi katanya. Hana kontrol bak pegah apa. Seolah-olah ngele tak pegah, le tak tepu. Padahal itu kumu tua makin le mu pegah nyan akan terbukti le hana mu pom le katanya. Urun dengar isyarat inilah berat ngu tangyo. Makanya bila mana le katanya wate tak pegah habah hana kontrol tunggu. Bek mehi katanya ke urang yang hana mu puah pegah. Ujung buat mu pegah tu yang hana mu puah. Ka mehi katanya urang hana tepegah tepegah. Nya mehi bangai tu. Makanya orang yang bijak, orang yang berakal itu ketika mengeluarkan perkalimat dia itu akan berfikir. Ini setiap kalimat ini bermakna atau tidak. Sekalipun tidak berfaedah untuk akhirat, sedikit tidaknya ada manfaat di dunia. Kalau saya berbicara masalah ini sekalipun terkadang tidak ada faedah di akhirat, sedikit tidaknya untuk urusan dunia tercover dengan pembicaraan tersebut. Nyorun jarang dulu. Tapi menyebab pegah haba le bro putuh boh ye terboh. Nyoh napa pakai rumah ngai. Kemudian tanda selanjutnya orang yang bodoh, wasalisu ala atiyatu fi ghairi mawdu'in, memberi pada bukan tempatnya. Yakni yang dimaksud ia yudfa'u maluhu ila man la yakunu lahu fi dzalika ujrin wa huwa alamatul jahli. Diberikan hartanya kepada sesuatu yang tidak ada baginya pada demikian pemberian, itu pahala. Itulah sebahagian tanda daripada orang bodoh. Pakai harta bak tempat yang hana manfaat. Pertempatkan harta pada tempat yang tidak melahirkan pahala. Itu tanda orang bodoh. Nyan menyeturnamen poli le sumbangan gak nyan daripada gop. Turnamen bola juga demikian. Tapi menyepegat musabaqah nyan hanam gekalan bi. Lebih-lebih menyantuni anak yatim, pembangunan masjid hanam gepermon bi. Tapi bak turnamen cukup dengan perhatian. Padahal itu adalah menempatkan harta pada tempat yang sia-sia, hana pahala ainan. Lebih-lebih lah maksiat naurung mujudi dan sebagainya karena taruhan. Maka menempatkan harta pada tempat yang tidak bermanfaat itu tanda orang bodoh. Makanya kata Sayyidina Umar, di antara tanda harta yang baik itu ada 3. Yang pertama, tanda harta itu baik akan selalu dipertempatkan pada tempat yang baik. Itu harta baik. Akan dipertempatkan pada tempat yang sewajarnya, karena itu tempat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu tandanya harta baik. Yang kedua, tanda harta baik dihasilkan dengan jalan yang baik. Karena bila dihasilkan dengan jalan yang tidak baik, sudah pasti itu bukan harta yang baik. Yang ketiga, tanda harta yang baik akan tercegah si pemiliknya daripada maksiat. Maka bila mana kita semakin banyak harta, semakin terjerumus kita kepada maksiat. Semakin banyak harta, semakin kita tetap di dalam maksiat kepada Allah. Itu pertanda harta tidak baik. Yang lebih gasian daripada kaya ada tengku. Menyegasian hana maksiat, maka lebih gasian. Jadi bila harta yang kita miliki itu tidak ada manfaat bagi kita untuk akhirat, itu tandanya harta tidak baik. Maka sering saya ulang-ulang perkataan Imam Ghazali, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa innas sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Di antara tanda suatu kebajikan, ketika kita selesai melakukannya akan tertarik diri kita kepada kebaikan yang lain. Maka bila itu sebuah kebaikan dengan zahirnya, pada hakikatnya itu bukan kebaikan. Andai kata setelah kita melakukan suatu perbuatan tersebut, maka tertarik kita kepada maksiat.
Jadi salat jamaah itu kebaikan. Lihat tawa jamaah pakai ban. Kita akan semakin tertarik untuk melakukan kebajikan yang lainnya, atau semakin terjerumus kita kepada maksiat. Semakin terjerumus berarti jamaah yang kita ikuti kan hal baik, hal yang tidak baik. Ada suatu kebaikan, dia akan menarik kebaikan yang lainnya. Suatu keburukan, dia akan menarik keburukan yang lainnya. Harta yang baik, maka dia akan menarik tempat yang baik. Harta yang buruk, maka akan senantiasa menarik perbuatan yang buruk. Maka kebaikan dan keburukannya ibarat musawa berani. Kebaikan akan menarik kebaikan, keburukan akan menarik keburukan. Tanda selanjutnya, tanda orang yang bodoh, yang keempat, ifsya'us sirri 'inda kulli ahadin. Mengumbar rahasia kepada tiap-tiap manusia. Nyo beratat hibangai niku. Tanda yang pertama hana tadeuh. Tanda yang kedua hana tad lemah, yang kelepi hana tad meri, yang kepeut meri tad bangai niku. Asai merumpok urang nyo rahasia beta pegah-pegah bagop. Menumpah orang lain nyo rahasia beda pegah-pegah bagop. Sikan kampung kagak tepu oleh orang mantau rahasia. Nyo beradat ada bangai tu. Padahal yang namanya rahasia itu tidak bisa diketahui orang. Andai sifatnya warna bak getanya watengku rahasia roh haid terjaga. Mun rahasia gop lebih parah dah. Maka orang yang lagi nyo hanya tak ceritakan rahasia. Orang yang bodoh ifsya'us sirri ala kulli ahadin, akan mengumbar rahasianya kepada orang setiap manusia. Yang tanda rumah ngai tu. Menyaurun cara ngepilih-pilih orang. Nyawajat tak konsultasi rahasia pribadi puhan. Gecep-cep gekalan-kalan orang tengku. Halang tau. Takut roh tak pegah haba tengku. Itu aja rahasia pribadi kan. Ingin mendapatkan solusi. Rupanya roh mikat ongkrutong baik kuasa. Mansabah kampung itu buat. Maka orang yang mengumbar rahasia pribadinya itu orang bodoh. Yang kelima, asyqatu bi kulli insan, terlalu percaya kepada setiap manusia. Si A gepate, si B gepate, mandung urang gepate. Padahal manusia itu ada dua. Ada yang pembohong, ada yang jujur. Orang yang jujur pun pernah berbohong, orang yang berbohong pun pernah jujur. Artinya apa? Yang namanya manusia tidak selamanya jujur. Makanya ligitanya benar bijak. Umur tu semakin bertambah. Baik sampai berita bantat membak internet, hana tak cep-cep lagi katanya, hana tak bayun. Tak komen laju dan sebagainya, nyen menghidat hat bangai tu. Ataupun berita di koran, tak patih laju lagi katanya. Padahal yang namanya berita khabariyah istilahnya itu adalah benar dan salah. Karena yang namanya khabariyah, terbenar itu adalah benar, terbenar pula itu adalah salah. Yang benar-benar itu sebuah kebenaran diistilahkan dengan insya'iyah dan mentang berita. Maka ketika truk berita bak punyuang getanyo, baik lewat media elektronik, media massa ataupun lewat mulut manusia, tabayun. Tak cip-cip ile nyepukot baik tak mamah langsung nunggu nyata daurun carang tu. Jadi apabila sampai berita kepadanya semuanya dia percaya, nyo bahaya. Nyo apalagi karap tolong ngonton 2020 pun nunggu beralom bahaya mendumnya baganya bahaya ya nya menghidat hatanya bangai tu. Maka cip-cip ile renung-renungkan tabayun istilahnya. Apalagi urang nyawa yang pegat berita bakoran, urang nyawanya kanan buku. Semakin bagus judul, semakin mantap. Semakin bagus berita, maka semakin banyak pelanggan. Itu kerjaan. Memang berdega-dega tu. Maka legetanya pun semakin carang. Berita ba internet, baik ile taam langsungnya. Cip-cip ile, garam dentenya. Garam dentenya. Berita bak koran juga demikian. Kalau tentu pasti namanya saja khabariyah. Yang keenam, tanda orang bodoh la ya'rifa
sadiqahu min aduwihi, tidak mengenal yang mana musuh dan yang mana kawan. Karena hana geturi teh ngon teh lawan, maka ruh memengon dengan lawan, ruh melawan dengan ngon. Maka siapa yang sadiqah kita? Sadiqah teman yang sejati adalah orang yang dirinya itu baik dan akan senantiasa membawa kita kepada kebajikan. Itulah sadiqah. Teman baik itulah demikian. Dia tidak membiarkan kita jatuh dalam kesalahan. Tapi menyatakan dina sahabat wate tak pegah haba li katanya jid ke bengeh gop dan sebagainya. Katanya yang bagi tiban lun cara pegah haba mana cukup mentap, intonasi cukup beres. Nyan kan sadiqah hanya irila katanya. Menya sadiqah dia akan menegur, tidak layak kita berbicara demikian. Apalagi katanya urang Tuhan. Ataupun apalagi tak pegah haba dengan urang Tuhan. Getanya urang na iman, getanya urang mengilmai, getanya urang nabut. Itu bahasa yang tidak layak pada kita. Hendaknya anda menjadikan diri anda sebagai barometer segala benda pertebiat kalimatnya cina cep-cep ile. Andai kata urang lain diucap kalimat yang leganyan kegatai bengek-bengek, maka be tak ucap le kata ke urang lain. Itu yang sedekah. Sekalipun dia ketika memberi nasihat sahabatnya, sahabat itu marah. Karena dia tidak akan membiarkan sahabatnya jatuh dalam keburukan. Itu sedekah. Menyeperti saja katanya kagot-got dikabruk-bruk hanai tegur hana sapu, itu bukan sedekah, itu sahabah. Orang yang yatim saja katanya menyana manfaat ji. Ya hana manfaat hajat saja katanya itu sahabah. Sedekah orang yang dirinya itu baik dan tidak akan membiarkan kita dalam keburukan. Itu sedekah kita. Maka biasalah pilih itu. Hanpah tak mengon ngaji UBBO kali tegur tu hana betul ya. Itu yang mengon ngaji. Padahal itulah teman yang sebenarnya. Yang bacut-bacut ditegur teli, bacut-bacut ditegur teli. Itulah sahabat yang benar. Tapi menyatakan di semangat lau katakan mendua gatu nyan pandai sahabat tunggu. Ketika dalam kesalahan dia memberi semangat agar kita jatuh kembali dalam kesalahan, itu bukan sahabat. Bukan sahabat yang baik. Kemudian wa dzukira anil Auza'i annahu qala, diceritakan daripada Syekh Auza'i bahwa sungguhnya beliau berkata, apa katanya? Al mu'minu yaqillul kalamu wa yaksurul amalu. Orang mukmin itu di antara ciri-cirinya sedikit berbicara dan banyak perbuatan. Nyo di antara tanda-tanda orang mukmin hana le pegahaba. Rasulullah demikian, tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya setiap ucapan Rasulullah dapat dihafal oleh sahabat. Maka ucapan-ucapan Rasulullah itu menjadi hadis, menjadi tuntunan bagi kita, bisa dihafal. Tidak seberapa banyak ucapan-ucapan Rasulullah, hana lehaba. Dan setiap untayan kata yang keluar melalui lidah Rasulullah semuanya menjadi mau'izah, semuanya menjadi tuntunan, hana yang sia-sia musikre bingung. Makanya kata Syekh Auza'i, di antara tanda orang yang mukmin itu sedikit berbicara tapi banyak berbuat. Ana le berhaba tu. Wal munafiqu yaksurul kalamu wa yaqillul amalu. Tanda orang munafik banyak berbicara tapi sedikit beramal. Pegah cukup jai buat dan. Yang tanda orang munafik tu. Pegah mode tak mesti gadan roh. Hanya sehingga tak pegah program pembersihan masjid, kita akan mendatangi masjid jami'. Ji yang pegah pengumuman, ji pun yang nak terus. Jadi tanda orang munafik banyak bicaranya tapi sedikit perbuatannya. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis diriwayatkan daripada Rasulullah annahu qala, Rasulullah bersabda, khamsun,
la takunu fil munafiqi. Ada 5 perkara yang 5 ini tidak pernah diperdapatkan pada orang munafik. Kalau dia orang munafik, maka ciri-ciri ini tidak ada pada dia. Berarti ciri-ciri yang 5 ini hanya didapati pada orang-orang mukmin. Apa 5 ciri-ciri yang tidak ada pada orang munafik? Yang pertama, al-fiqhu fiddin, memahami dalam agama. Dia paham tentang agamanya, tentang tauhidnya, tentang tasawufnya, tentang fiqahnya. Dia paham. Sekalipun yang dia pahami itu hanya sebatas melepaskan dia dari kewajiban, sebatas fardhu'in. Sekalipun tidak dia sampai kepada tingkat fardu kifayah, dia paham. Karena wajib dia itu melaksanakan salat, dia paham mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya, mana sunnahnya. Selesai. Karena dia sering menjadi imam, dia itu akan memahami bagaimana sunnah-sunnah seorang imam. Paham apa saja yang membatalkan salat si makmum bila mana dilakukan oleh imam. Paham. Nah, tandanya ba urang munafik hana tu. Hanya orang-orang mukmin yang akan diberikan pemahaman agama oleh Allah. Maka pemahaman agama itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada kaum munafik. Yang kedua, yang tidak ada pada orang yang munafik, wal wara'u bil lisan, menjaga bagi lidah. Orang munafik tidak menjaga lidah. Menyebahasa katanya, oh yang tertuat pe yang tu ucap laju. Hana pun mentepa. Itulah tanda orang munafik. Maka orang mukmin tidak demikian. Dia itu akan senantiasa menjadikan lidahnya itu sebagai sesuatu yang dapat membawa murka baginya. Maka cukup tegak jaga. Karena lidah tak bertulang. Lidah lebih tajam daripada pedang. Bahaya tan lidahnya nunggu. Tanpa kesengajaan dia katanya kaje ke bengegop. Bahaya tak nunggu lidah. Kebanyakan terjadi orang mati dalam kehidupan bukan tersandung kakinya, tapi hampir umum manusia mati di dalam kehidupan ini dengan sebab tersandung lidahnya. Bak galak-galak pegah, padahal yang pegahnya hana mencepa tapi kamu sibah. Termasuk dalam kejadian masa darurat. Nyena yang korban karena galak pegah, padahal mereka depu rawa ketai ganyan. Yang bak dua pegah kamu no kamu deh. Ini dengar legap tangruh kenan kabe umur. Bak galak pegah tu. Makanya banyak orang yang mati bukan dengan tersandung kakinya, tapi banyak orang mati itu dengan sebab tersandung lidahnya. Ini bahaya tu. Makanya pada orang munafik itu tidak wara'a lidahnya, tidak terjaga lidah. Yang ketiga, yang tidak ada pada orang munafik, watabassumu fil wajhi, senyum di wajah, wajah berseri-seri. Urang ganteng tapi ang watai takalan menghantu urang. Urang ganteng tu lagak ke dia urang tapi menghantu. Watai gecok anak miat ai kli ubiraya. Gekelom ba abuah hai tem. Padahal yang dia ba anak miat kan abuah melungkai ada. Hana wajah tidak berseri-seri. Orang mukmin wajahnya akan berseri-seri bekasan daripada wudu. Maka di antara tanda-tanda orang mukmin di yaumil qiyamah, mukanya berseri-seri bekasan wudu. Dan ada tanda bekasan di dahinya. Makanya Rasulullah semua kenal. Oh itu umatku, oh itu umatku. Hana suah tayak gok-gok dawa berhitamina wana suah. Geturi kerau Rasulullah ada bekasan tanda wudu nanti ya. Makanya orang yang pegang, ya Rasulullah lon umat draw anak geprati Nabi. Tangan Abu Lahab kau tangan. Hang petih Nabi tunggu. Hang petih. Ya nekalan. Ada tanda-tandanya. Maka di antara ciri orang yang mukmin
Dan ciri ini tidak ada pada orang munafik, berseri-seri wajah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Watai merempak senyum murung hana muruap. Nyoh hana pupu muruap menahan saja teman yang be. Nyan menyana mekat dengku baik ni pegah nyoh tangkai pelakulung le kedai sebelah parhai muka nah apa. Tak pegah dah hai damang gap hai je damang. Kalau itu manyang tangkai lagi dah usai. Maka senyum, wajah penuh dengan senyuman. Ramah tamah punya bahasa lain. Jadi watai berupa urung penuh senyum, itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Karena senyum itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sebuah ibadah. Karena dengan senyum tak kala kita berjumpa dengan sesama mukminin, itu adalah tegur sapa. Tegur sapa merupakan bahagian daripada silaturahmi. Sesama mukminin baik dengan mukminan li katanya. Merupa urin yang katanya. Jalan duk draw ada. Jadi salah-salah pun dua. Dalam tanda orang yang mukmin, wan nuru fil qalbi, bercahaya hatinya. Pakiban makna bercahaya hatinya, hati yang akan menjadi alat ukur apa yang dia ucap. Nyanyi tanda orang mukmin. Awai semikir duda pegah, kan awai pegah duda telah. Menyawai pegah duda telah, itu bukan tanda orang mukmin. Nurul qalbi, hatinya itu bercahaya-cahaya. Maka dalam hatinya terdapat rasa kasih sayang dan sebagainya. Yang terakhir, wal mawaddatu fil muslimin, berkasih sayang dengan sesama muslimin. Karena dia sadar, Rasulullah mengingatkan, al mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, laksana satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling mengikat untuk mengokohkan. Maka sesama mukmin saudara baginya, karena ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dengan sebab darah. Lebih kuat ikatan iman, persaudaraan iman daripada persaudaraan darah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Karena persaudaraan iman itu lebih kuat. Makanya mawaddah lil muslimin, memiliki rasa kasih sayang. Oh takalon saudara getanyo Islam yang lain kadang-kadang tersandung masalah ekonomi, getanyo na bacut ekonomi tak bantu. Nyokun mawaddah. Begitu tak putang awat bayar yo tamah 200 tu. Nyen kan tak bantu dengku tak cut tak kuah. Tak bagah mati maksudji. Itulah masalahnya dalam akad hutang piutang tidak boleh diambil laba. Karena itu bukan akad jual beli. Dasar hutang piutang tujuannya membantu. Tetapi menyatajuk 1 juta tayu bayar 1 juta 200. Nyan bantu berbagah mati dengku. Kon bantu kan. Kemudian sedikit lagi. Qala Yahya bin Aksam. Apa kata beliau? Ma salaha, tidak patutlah muntiqu rajulin illa urifa dzalika fi sairi amalihi. Sesuatu yang diucapkan seseorang tidak baguslah yang diucapkan seseorang kecuali diketahuikan dengan demikian pada segala ketinggalan amalannya. Wala fasada muntiqu rajulin illa urifa dzalika fi sairi amalihi. Tidak buruklah yang diucapkan seorang laki-laki kecuali diketahuikan demikian pada ketinggalan amalannya. Artinya baik dan buruk tidak serta-merta dinilai dari ucapan, tapi baik dan buruk kita harus menilai daripada perbuatan. Maka tak gekun urang nyan urang god pu karena le pegah yang god kon, karena le pubuat yang god maka juga gekun god. Makanya pegah terkadang hana faedah bila mana yang pegahnya hana pubuat tengku.
Orang lain bisa saja mekeke gedinga yang gedanya pegah. Tapi melika gedanya gepe apa yang tak pegah. Makanya hendaknya sedikit berbicara, banyak berbuat. Nyo lebih gak teguh. Hana perlu letak pegah. Sampai kaji tatuk je pula tak ada pegah ya. Kan menyepegah yang nama manfaat hana bupu ang baca tu. Wa dzukira an Luqmanul Hakim, diriwayatkan daripada Luqmanul Hakim annahu qala li ibnihi, beliau itu berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak kecilku, may yashabu sahibasu'i lam yusallim wa may yadkhulu madkhulasu'i yatahimu man lam yamliku lisanahu yandamu. Nyo kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim mengwasiat kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata beliau? Wahai anakku, siapa saja yang bersahabat dengan seorang sahabat yang buruk, siapapun orang yang bersahabat dengan seorang sahabat yang tidak baik, makanya kata Rasulullah, falyandur ahadukum mayyukhallilu. Ketika engkau ingin bersahabat, maka lihatlah dia itu berteman dengan siapa. Ya ini ada kalan aku. Menyaji imengan ngan perte pencuri, nyan baik temengan gedanyo nganji. Menyaji imengan ngan perte bos sabu-sabu, baik roh gedanyo kenan. Bisa saja terbendung le gedanyo hantar cuma-cuma, tapi peng yang nganji cuma-cuma terempak baju. Bak dua je kopi bersama, bawa wai bayi juga. Kamu pajuh peng cuma-cuma dia. Memang haruh dan mekat sabu-sabu, tapi peng mekat sabu-sabu sahabat je tanpa rasa tu, tanpa katanya sadari bahaya tu. Makanya kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat terikat dengan agama kawannya. Seseorang itu sangat terikat dengan akhlak kawannya, dengan tingkah laku kawannya. Ini bahaya. Apalagi anak-anak katanya yang bamban raya tu, nekalan ngan thoi mengon. Maka menyai mengon ngan perte dua kedai kopi men wifi nyan 24 jam nyam babi kawin. Tapi menyai mengon ngan perte remaja masjid, sekalipun hana lengkap malimang watai semayang et masjid kai cepat ile. Maka payah kalan ngan thoi mengon tu. Yang bahaya tat, karena pengaruh teman itu sangat bahaya. Cukup parah pengaruh teman tu. Cukup parah. Yang bertegak-tegak tat nunggu berdua. Yang kedua kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, siapa saja yang masuk ia pada tempat keburukan, ia tahimu, itu patut dicurigai. Watetakalan kenang peci, kenang jubah, kenang jakrung misalnya. Getebiat leganyan bak bar ataupun bak tempat gop karaoke, nyan ka perlu ta curigai. Pada mungkin kerja kenang yang pertama yasin fadilat kenan. Yang ka perlu ta curigai, pubur kamu lagi kenan, pu kamu lagi yang karaoke. Nah, yang perlu pegah putra. Orang-orang kadang-kadang dimuliakan oleh umum masyarakat. Tapi orang yang mulia itu sudah mulai masuk pada tempat-tempat yang maksiat. Kamu laina kehinan leganyan. Ke gok main gibo diganya kamu anggo ule. Nya kau patut dicurigai kan. Maka ketika orang yang baik keluar pada tempat maksiat, itu patut dicurigai. Ataupun sudah masuk pada tempat maksiat, itu sudah patut dicurigai. Urung-urung enggak, tapi jino kalan tempat maksiat, yang patut dicurigai tengok. Kemudian kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, siapa saja yang tidak menguasai akan lidahnya yandamu, dia itu akan menyesal. Orang yang tidak mampu menguasai lisannya, yang tidak mampu membendung lidahnya, itu pasti akan menyesal. Kau cukup le je no. Allah kupul ya pegah laganyan kaliran lat, kau laganyan maksud lo cukup le ba internet nu.
Cukup lewat YouTube. Bukan begitu maksud kami begini. Sibuk mentang nampu tapi. Tetap akan menyesal. Pu yang tak ucapnya tengku, bila mana tidak sesuai dengan sebenarnya, yakinlah kita itu yang mengucapkan pasti akan terbawa kepada penyesalan. Itu pasti. Kami betul. Etno ile. Menyata baca secukup panjang lam. Putrana masalah. Yang baik minta-minta masalah dengan tak peluang masalah tu. Putrana masalah. Sabar mentang. Yuk mangat kitab ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. God. Ya. Kon. An-nadhafatu minal iman. Kon. Yang kan hadis. Yang seperti kalimat bijak, lidah tak bertulang. Pelom laita syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan muda itu kembali ia suatu hari. Kon. Yang nasihat bahasa bijak para ulama. Al-yalam nanam kalimat al-ilmu zainan wasukutu salamatun. Pengetahuan itu adalah hiasan, tetapi diam itulah keselamatan. Yang kan hadis ya. Waqala Rasulullah hadinan. Al-ilmu zainan, ilmu pengetahuan itu adalah hiasan. Wasukutu salamatun, sedangkan diam itu keselamatan. Yang kan hadis. Yang nasihat para ulama. Gagal. Kami wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.